Hai, Menyampaikan menyaksikan itu musim gugur di UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagastian. Gue sama dua teman plus rekan kerja mau sharing-sharing nih tentang ya seputar di UNJ lah ya, buat teman-teman yang baru masuk kuliah atau baru lulus SMA. Simak video ini ya. Buka lihat beneran. Ya, ini Bang Yuda, angkatan 2013 masuk UNJ, lulus tahun 2019. lulus tahun 2019. Rustika 2020. lulus tahun 2020 masuk 2016. Nah, gue sama Rustika ini satu angkatan. Saya masih tua ya Pak ya? Iya, memang. Tiga tangga gitu. Tiga ya? tangga. Nah, kalau gue masuk Penmaba juga sama kayak Rustika. Penmaba itu jalur mandiri khusus UNJ ya. Terus SNM, SBM pilih jurusan-jurusan lain tapi di UNJ juga, sebagian di universitas sebelah, Universitas Kuning ya. Kalau Rustika, Kalau SNM, SBM pilih apa? SNM-nya itu pilihnya Unpad sama UNJ. Terus pas SBM-nya UNJ sama UIN. Tapi jurusannya beda-beda juga. Jurusannya ngambilnya UNJ atau PGSD. Pokoknya terus tuh PGSD. Kalau di UIN itu pendidikan biologi kalau nggak salah. Nah, pas Penmaba pilihnya pendidikan biologi, psikologi dua ya kalau nggak salah. Psikologi sama PGSD. Tahun ini pun juga masih sama ya, ada 3 jalur. Jadi kalau SNM atau jalur undangan belum dapat, masih ada jalur yang lainnya yaitu SBMPTN. Kita masuk jalur Penmaba atau Mandiri UNJ. Ya. Nah, untuk SNM itu kan tiap sekolah tuh sekarang kuotanya tergantung sekolah terbatas. Jadi anggap aja kalau SNM itu bonus, tapi kalian fokus ke SBMPTN sama Mandiri. Jangan terlalu berharap sama SNM sih, karena itu kayak hadiah sih. Iya. Apalagi sekarang kan lagi zamannya daring ya, otomatis Ya. nilai kan tidak terlalu objektif. Iya. Dan nilai sih sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya, tinggal ya keberuntungan pribadi masing-masing atau track record nilai kalian Iya. di semester sebelumnya sebelum kalian belajar di rumah. Banyak-banyak berdoa deh, banyak-banyak minta restu. Belajar juga. Iya. Nah, tadi kan Rustika bilang masuk itu tadi awalnya pengen masuk pendidikannya biologi gitu ya. Iya, Berarti betul. jalurnya SMA itu IPA ya jurusannya. Ya, jurusannya IPA. Kalau Bang Yud? Saya dulu waktu SMA sempat pengen masuk IPA, cuma akhirnya lebih memilih IPS dengan alasan ya sebaiknya tidak perlu diikuti ya, karena alasannya kurang berpendidikan gitu ya, karena tidak mau mendapatkan tugas begitu banyak karena anak IPA Mager ini ya. Emang anak IPA tugasnya kebanyakan. dengan tugasnya banyak ya. Kadang kalau kita sekolah nih waktu SMA nih, anak IPS pagi-pagi masih santai-santai di depan nongkrong duduk, Ya. anak IPA di dalam kelas Pegang buku. lagi nyontek PR temennya. Nah, kalau IPA tuh biasanya emang masih kolot sih ya, masih ini banget pemikirannya IPA itu biasanya lebih unggul daripada IPS, padahal sebenarnya itu sama aja Ya. gitu kan. Masing-masing tuh punya cara belajar yang beda. Ya memang anak IPS mungkin gaya belajarnya lebih santai gitu. Kalau IPA tuh memang lebih serius sih. Karena kan ketemu rumus lagi. Iya, rumus apa segala macam. Banyak bahasa ilmiah yang harus dihafal. Udah. Nah, jadi intinya kalau kita mau masuk PGSD, kita semua nih sama-sama PGSD ya, Pendidikan Guru SD di UNJ. Kita bisa aja dari IPA, dari IPS bisa aja ke UNJ, ke PGSD. Tapi waktu kita pilih PGSD itu sebenarnya rumputnya masuknya IPS, Ya. sosiologi ya, Ya. sosial. Dan perlu kalian tahu, untuk PGSD di UNJ itu termasuk passing grade-nya yang tinggi. Iya.
Jadi Passing grade termasuk favorit juga ya Mungkin orang-orang kalau rekomendasi. yang lain kalau ngeliat pilih jurusan mana PGSD, PGSD mungkin kayak sepele gitu. Oh, mau jadi guru SD gampang dong aja. Oh, tidak seperti Ya. itu. Terus banyak yang nanya gini, kalau PGSD itu belajarnya apa sih pelajaran SD gitu? Kasih tahu. Oh, mungkin kayak gitu ya. Kalau menurut orang awam, kalau dari yang belum Baru kenal dengar ya? PGSD itu pasti pikirannya belajarnya tentang yang berkaitan dengan SD. Ternyata tidak ya, banyak sekali yang kita pelajari ya, terutama ada teori belajar, psikologi perkembangan, manajemen pendidikan, masih banyak hal lainnya yang tentunya berkaitan dengan pendidikan khususnya di SD gitu. Ya. Terus ada juga tentang bagaimana sih guru ini menghadapi globalisasi yang ada gitu. Guru kita sebagai guru ya jangan jadi guru kolot gitu, harus jadi guru-guru modern gitu. Karena kan seiring perkembangan zaman beda lagi kan. Beda generasi, beda cara Beda untuk cara. mengajar anak, pendekatan untuk ngobrol sama anak, komunikasi yang baik, yang mendidik. Terus kita belajar komponen-komponen pendidikan itu banyak banget. Terus kalau buat pelajarannya, Harus multi talent, Pak. ya semua kita harus bisa. harus bisa. Bahkan kita pelajari pelajaran dari SD sampai SMA. Itu tuh dipelajari sama kita. Oh, ada materi-materi kuliah yang memang tidak kita dapat ya di waktu sekolah ya. Misalnya kayak kita juga diajarkan buat living skill gitu ya. Ya. Keterampilan ya, seperti dulu waktu itu saya pernah kayak disuruh bikin celemek atau apapun itu teman-teman saya di angkatan saya, karena kan kita memang Ya. belajar apapun itu dari seni, Harus multitasking. sosial, alam, jadi Multitasking, kita belajar. multi-talent, Bisa semuanya. nari, bisa nyanyi, bisa acting, Iya. semuanya Harus dilatih. bisa syuting, bisa editing juga sekarang. Betul. Seru banget sih. Harus Diborong bisa. semua ya. Kayak nggak ada Betul. yang Matematika kita juga bukan matematika level anak SD loh. Ya. Kita juga matematikanya sama dengan Sama. level Matematika logika. sama kayak waktu tes SBM, tes mandiri, Ya. sama soalnya sama-sama seperti itu. Terus ada statistik juga. Ya. Jadi bukan mentang-mentang pendidikan guru SD terus belajarnya pelajaran SD, enggak. Nah, Bahasa belajar bahasa Indonesia, enggak, itu salah. Nah kayak gitu, kita juga levelnya ya soal level anak kuliahan sama dengan jurusan-jurusan yang lain gitu kan. ada hal penting yang harus notice sebelum kalian memilih jurusan yang mau kalian ambil ketika mau kuliah ya. Pastikan dalam hati kalian niatnya kalian itu inginnya apa, passion kalian apa. Jangan sampai ketika kalian sudah masuk kuliah terus diterima di suatu jurusan kalian merasa oh saya kecebur nih, oh ini bukan diri saya nih. Ya, Itu betul. fatal banget, blunder sekali, apalagi kalau khusus untuk guru SD ya. Benar-benar harus memang ya kita harus benar-benar siap mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia tersebut. Jangan ngerasa oh tidak bisa, karena guru itu berkaitan dengan masa depan bangsa, karena fondasi pendidikan Indonesia ada di guru sekolah dasar, yaitu PAUD, TK, dan SD. ya. Karena kalau siswa-siswa yang masih kecil, masih rentang TK, PAUD, TK, dan SD itu kan masih mudah untuk Golden age. golden age. Dan itu pendidikan karakter harus kuat diajarkan kepada mereka agar mereka tuh punya dasarnya untuk melewati masa-masanya lagi nanti remaja, dewasa. Mereka tuh sudah didoktrin dari kecil tentang pendidikan karakternya. Jadi karakter itu dibentuk ya bagusnya ya memang bisa dibentuknya pada saat masih kecil. Iya. Nanti pas udah SMP, udah SMA kan udah jadi karakternya gitu. Kalau gurunya nggak berkarakter, gimana nanti anaknya? Ya. Jadi kita sebagai guru PGSD harus niat mengajar anak-anak gitu, dan kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Iya, kita. betul banget. Nah tadi ngomong-ngomong kan Bang Yuda bilang kalau kita mau masuk mengambil jurusan atau mengambil pendidikan itu harus sesuai passion kan. Ya. Ngomong-ngomong nih sesuai sama passion nggak awalnya? Awalnya gimana ceritanya bisa masuk PGSD? Kenapa sih pilih Panjang PGSD? ceritanya ya. Kalau saya ada cerita lucu sih sebenarnya kenapa bisa masuk ke PGSD. Nah cerita Bang. Oke, jadi awalnya kenapa saya bisa masuk PGSD itu karena tukang bubur ayam. Tukang bubur ayam. Iya serius, ini karena tukang bubur ayam. Kenapa? Ya, jadi waktu itu saya kan habis dari stasiun Senen, terus pulangnya sarapan di daerah Kramat Jati. Terus? Nah, waktu itu kan posisinya saya baru lulus SMA dan SNMPTN-nya tidak lolos, ya kan? Masih bingung mau masuk kuliah di mana, ngambil jurusan apa. Nah, akhirnya ngobrol sama si tukang bubur ayam ini, kasih tahu, oh kalau ditanya
Bu, anaknya kelas berapa? Oh, baru lulus. Oh, kuliah di mana? Belum tahu. Soalnya kemarin SNPTN-nya nggak lolos, ya kan? Oh, itu aja di UNJ jadi guru SD. Sekarang guru SD enak loh. Nah, awal dari situlah ibu saya kedoktrin ya, ingin anaknya Jadi guru menjadi SD. guru SD. Oke, Oh. akhirnya saya cobalah buat masuk ke UNJ. Jurusan PGSD itu pilihan paling pertama, dan pokoknya UNJ pilihan paling atas, dan jurusannya juga paling pertama PGSD gitu. Ya mungkin awal emang bener-bener worry ya, ibaratnya kita kan dari kampung lah, ibaratnya ya jujur aja insecure gitu ketika anak kampung terus kuliah di kota tuh insecure. Emang asalnya dari mana bang itu? Dari Kebumen ya, saya kecil pokoknya kuliah sekolah di Kebumen gitu, jadi kayak agak insecure gitu, bisa nggak sih Masuk nih. ya masuk ke PGSD, terus bisa nggak sih jadi guru gitu loh. Apalagi kan kondisi sosial di kampung ataupun di kota kan berbeda jauh sekali ya. Gitu. Jadi ya banyak was-wasnya, tapi ternyata ketika sudah masuk, oh enjoy gitu. Harus nikah. Kalau gue tuh asalnya gini, dulu waktu kecil, asalnya dari kecil banget, dari lahir. Dari cowok gitu. Iya, Oh gitu. Apa dari cewek? jadi dulu waktu di kampung Dari itu Nah, ada guru ngaji, namanya Ros. Nah, nama gue tuh asalnya dari itu juga, jadi Ros. Rosnya itu dari itu, biar nanti gedenya tuh katanya bisa jadi guru yang baik, pokoknya jadi guru gitu kan. Sempet SMP SMA tuh pindah haluan gitu, pokoknya jadi wartawan lah, psikologi apa segala macam. Stabil lah ya. Ya, dan akhirnya pas SMA itu baru sadar pengen jadi guru nih, itu gara-gara pelajaran fisika. Jadi fisika itu tiap 2 minggu sekali itu kan ada ulangan. Saya remet gitu. Enggak, Oh, ngajarin ulangan temennya. ngajarin temen di depan kelas gitu. Oh, Terus gitu. ada Enak satu ya, teman gitu. yang nyeletuk kata gini, terus mending jadi guru aja, tapi lebih cocoknya guru SD deh, soalnya ngajarin dia tuh lebih kayak Sabar. sabar, Oh, ya iya. gitu-gitu. Bicara Apa iya iya lah, ya iya. gitu ya, apa iya ya udah akhirnya dicoba masuk PGSD sama psikologi. Makanya tuh itu tuh konsisten, SNM PGSD tetap SBM PGSD juga, penmaba juga PGSD, akhirnya keterima, alhamdulillah banget. justru kalau gue nih yang belum ada kepikiran buat masuk PGSD, SNM itu milihnya UI, SBM coba milih yaudah deh UNJ gitu, karena bokap nyokap itu nggak ngizinin di luar kota. Ya sama juga. Terus SBM yaudah deh pilih UNJ, tapi memang dari awal bokap gue yang paling ngarahin banget buat jadi guru SD, spesifik jadi guru SD ya, karena Bokap Anda guru SD? enggak, temen-temennya banyak jadi guru SD. Oh, gitu. Jadi terinspirasi ya. Iya. Seperti ibu saya Iya. kata tukang bubur itu Betul. ya. Temennya banyak jadi guru SD, terus cerita juga memang guru SD sekarang enak loh gitu. Iya. Apalagi Iya, kalau salah satu DKI, iming-imingin apalagi kalau juga PNS sama. DKI gitu. PNS DKI itu bisa belasan juta ya. Iya. Iming-imingnya Iya. PNS DKI ya, Bu, Iya, ya. iya. Bisa Di mana belasan, ternyata sama bisa ya. belasan juta coy gitu. Ya, ya kita Kalau- juga inilah ya apa, realistis ya aja. realistis gitu. aja lah, tinggal di DKI Jakarta Iya. gitu. Terus oke deh, coba jadi guru SBM nih, pilih SBM itu ngambilnya pendidikan matematika, pendidikan fisika, Ya, karena itulah pelajaran yang paling gue suka kan. Iya. Gitu. Terus ya memang dari SD SMP SMA nilai yang bagus tuh matematika gitu, akhirnya pilihlah pendidikan matematika, pendidikan fisika. Ternyata nggak masuk, padahal udah pede banget, udah belajar banget, walaupun nggak bimbel. Biasanya tuh memang saingan IPA tuh parah banget sih, parah banget untuk Para IPA. susah atau para Parah lainnya? susah, nilainya susah, terus jumlah jurusannya itu lebih sedikit daripada jurusan sosial, bener gak sih? ya. Ya akhirnya SBM nggak dapat, abis itu kayak "Duh, kenapa ya nggak dapat?" Mungkin gitu ya, ridhonya Anda orang tua. Soalnya dikerjain semua kali. Enggak juga, ya kan sesuai sama strateginya ya, sesuai sama strateginya gitu. Terus mandiri akhirnya coba, ya udah deh coba daftar IPS, banting setir nih ke IPS. Pilih waktu itu PGSD sama pendidikan bahasa Arab atau enggak agama Islam gitu. Nomor 1 taruh PGSD, tapi agak sedikit hopeless gitu, kayak udahlah bodo amat, nggak masuk nggak apa-apa, nanti kerja dulu terus baru kuliah tahun depan gitu, karena nggak sesuai sama passion kan. Terus ya udahlah nggak masuk nggak apa-apa, ternyata masuk. Itu pas banget tanggal 9 Agustus pengumumannya pas gue ulang tahun. Wow. Jadi tuh kayak ya kado lah gitu, kado tahun ini dari Allah gue bisa kuliah gitu. Itu ceritanya waktu PGSD, kenapa sih milih PGSD gitu. Terus awalnya sih
nggak terlalu dinikmatin ya, karena kan tadi sesuai sesuai passion. Ada- Nah, ada- kalau nggak sesuai sama aneh. passion, memang awalnya tuh agak-agak aneh kayak, ini kenapa sih gue masuk sini? Terus coba nikmatin, ternyata ada hikmah pasti di baliknya. Iya. Ada hikmah pasti di baliknya. Oh ya, ternyata gue di sini belajar sabar. Gue sadar diri kalau dulu bikin, nggak mungkin gue bisa masuk PG, nggak mungkin gue jadi guru SD, gue tuh orangnya nggak sabar gitu. Nah ternyata justru di sini gue belajar untuk jadi orang yang lebih sabar. Terus gue belajar buat banyak hal deh gitu, karena di PGS itu belajar banyak hal. Kita diajarkan untuk belajar tertib. Kalian tahu ya, mungkin pandangan kalian di TV atau sinetron atau apapun itu, kuliah tuh pakai celana bebas, Iya. bebas ya kan. Kalian Tapi Anda salah besar. Kalau untuk Ya. PGSD sih. Kalau di PGSD kita ada jadwalnya memakai seragam ketika Ah. kuliah. Iya. Padahal gue udah nyiapin tuh baju gue nanti hari Senin yang bajunya keren-keren gitu kan, karena Iya. pikir nonton di Senin dulu diriku hitam putih loh, udah kayak kalau SPG. kita telur asin, Senin telur asin, sama bawahan Kita kita. kayak hitam putih udah kayak SPG gitu. Iya. Selasa batik, Selasa Selasa batik. batik. Rabu pramuka. Jadi Rabu kita pakai baju pramuka. pramuka cuy. Kayak sekolah. Kamisnya itu Kamis Batik 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 bebas. lagi, Jumatnya muslim, batik PGSD, Kalau Selasanya batik bebas. Selasa bebas. Cuman sebenarnya bisa aja kalau kalian yang pengen ke PGSD tapi tetap pengen stylish gitu, itu Bisa diidein aja sama kalian Iya, kayak batik Rustika juga. deh. Iya, Itu harus telur stylish. asin itu bisa banyak stylenya, jadi nggak bosen gitu loh. Ya, yang nggak penting monoton. tetap ke meja, nggak boleh kaos. Tetap ke Nah, itu no budaya-budaya. kaos, Celana, no celana sandal, ingat, no jas. celana itu celana bahan, Iya. roknya juga rok bahan, bukan celana jean. Nanti kalau celana jeannya diambil, jean pakai celana siapa? Ya tapi itu budaya di PGSD doang. Ya, Jadi kalau misalkan masuk PGSD ya begitulah. ya. Nah terus kita belajar banyak hal nih di mata kuliah. Mata kuliah paling favorit apa? Mata kuliah favorit itu pelajarannya ada psikologi. Oh. Kan kayak wow gitu, karena kan gurunya, dosen kita pun itu dosen yang udah berpengalaman banget kan, boleh sebutin namanya? Ya sebutin. Bu Evita namanya. Lo Bu Evita. Kalau Bu Evita kalau nonton, ya jadi bener-bener gimana sih diajarin sama dia tuh menghadapi anak yang seperti ini. Ternyata tuh anak tuh banyak loh, dari apa ciri-cirinya, karakteristiknya, gitu. Dan cara-caranya pun untuk mengajarkan tuh beda-beda. Ada yang gavial, ada yang kognitif, ada yang Cuman teori ya. belajar mana kita juga baru tahu di PGSD. diceritakan pengalaman Ternyata hidupnya. teori belajar itu banyak banget ya. Jadi Iya. kita kayak mungkin pengalaman kita sekolah tahunya belajar ya kayak gitu-gitu aja. Kan ternyata setelah kita masuk PGSD, ketemu psikologi dan dosennya luar biasa Bu Evita. Jujur aja saya jadi tahu Oh itu juga sukanya psikologi. yes, karena emang benar-benar karena beliau ini Bu Evita tuh ketika kuliah dengan beliau itu humanistik sekali gitu. Semua jawaban betul, tergantung dari sudut pandangan kita. Ya tidak ada jawaban yang salah, itu membuat kita sebagai mahasiswa tuh Dihargai amazing gitu ya. Dan kita juga tahu ternyata kalau anak itu mempunyai psikologi perkembangan yang harus selesai dan harus tuntas. Apabila ada yang terlewat itu akan memberi yang pengaruh ya di masa yang Perilakunya atau Mata kuliahnya juga nggak ngebosenin, kita nonton film kan biasa mata kuliah tuh kadang ada yang kita bikin materi presentasi gitu, nggak kayak gitu aja, kita nonton film, menganalisis film tentang psikologi gitu, diskusi. iya, Terus mencari kalau- anaknya. Itu seru banget tuh. Tapi kalau di WPT yang seru adalah kita harus tetap fokus, tidak boleh Iya. tidak boleh meleng, ya betul. Mulai sedikit Lo boleh Yang sedikit benar-benar aja. sebenarnya, detail. wah itu benar-benar mendebarkan sekali ketika Iya. kuliah dengan beliau gitu, memacu adrenalin ya. Tapi ya memang Bagus. saya itu bagus gitu loh. Jadi kita kayak semangat memperhatikan beliau Iya. mengajar, jadi menyerap ilmu yang Ini sih didapat. satu-satunya mata kuliah selama di PGSD yang khusyuk gitu ya, yang benar-benar nggak ada yang telat gitu. Ya itu Ya begitu. psikologi perkembangan. Ya meskipun sebelumnya dosen lain juga banyak Dosen materinya yang lain bagus-bagus. Seni apa dosen seni tuh? Dosen seni siapa? Anda disuruh nari? Bu Mawar dulu. Nari juga, Udah nyanyi pensiun, juga. Mawar Aduh udah semua ya. pensiun. Sama ada Bu Mawar? Iya ada Bu Marwati. Oh, Bu Marwati. Marwati. Mawar. Ada Bu Marwati. Bu Mawar siapa? Gue seringnya sama Bu Evita sih. Oh, Bu Evita. Saya Bu Sri Kaulia. Ada Bu Olga favorit. Guru ada dosen multikultural. Rama, Sinta, itu panggilan khusus dari Bu Olga buat Kita mahasiswa. diajarkan salam Salam multikultural, Iya, pokoknya salam. semua salam juga Semua agama lah ya. salam kan sampai Betul.
Hebat kok dosen-dosen kita juga udah banyak yang IPG juga profesor ya. diajarkan nari loh, tenang Iya. aja. Jadi biarpun cowok-cowok, ya meskipun populasinya mau punah ya sebenarnya ya. Nah itu dia soal cowok ya, anak Iya, laki soal di kampus di kelas itu cuma Waktu angkatan kita Ah. itu satu kelas hanya 5. iya gue Paling gue banyak berenam. itu 5. Oh, paling 6. Kan padahal angkatan Anda banyak loh. Iya, banyak. Banyak. Oh, Lebih ditambah banyak yang- dibandingkan angkatan saya. Iya sih. Ya. Apa satu angkatan berapa? Satu Oke, oke. angkatan itu tuh gak cuma berapa ya, satu kelasnya aja di kelas A itu cuma 2 orang. Laki-laki ya. Iya. Terus Jadi makmur tuh Di laki-laki kelas tuh. saya, Di PGSD itu makmur. di kelas saya di kelas B itu tadinya tuh 9 orang jadi 7. Oh. Di kelas C Nggak rata berarti. ya sekitar kurang lebih 5, kayaknya saya lupa juga pas ini juga gitu, punya sedikit lah, nggak terlalu banyak. Ya bayangin kalau misalnya satu kelas 30, laki-lakinya cuma 5, berarti satu laki itu dapat 6 cewek gitu. Kan Banyak banget. Jadi kita terus kalau misalkan Jangan satu senang kelompok, dulu. kalau misalnya satu kelompok biasanya laki-laki kan dibagi-bagi. selalu Jangan jadi senang ketua. dulu. Biasanya laki-laki. Terus sendiri. laki-laki juga biasanya yang paling dandelin. Iya. Tapi nggak tahu juga sih, tergantung Tergantung laki-laki. lagi. Tergantung orang. Yang makanya tadi saya bilang jangan senang dulu, biarpun wah ceweknya banyak nih, enggak, ada jadi disuruh-suruh ya. Pasang proyektor, Iya. nyari-nyari, terus jadi PJ karena kan kalau cewek-cewek biasanya Iya. buat pasang-pasang proyektor tuh agak Iya. bingung ya. Biasanya anak laki-laki lebih terampil kan. Iya. Ya jiwa kulit kali ya. Iya. Nah terus tadi kan Bang Yuda bilang ada sedikit kekhawatiran gitu waktu di kampung pindah nih ke kota ya gitu untuk kuliah, sosialnya kayak gimana, terus akhirnya enjoy. Coba ceritain dong lingkungan kampus sosialnya gitu, teman-temannya kayak gimana coba, Eh, yang apa rasain dulu. Oke. Ya awalnya kan yang seperti yang saya bilang tadi itu benar-benar boring sekali ya, ibaratnya dari kampung terus ke kota, apalagi jenis pergaulannya beda lah. Tahu lah kan orang kampung mendok-mendok di mana gitu kan. Jadi waktu awal Gimana. masih mendok banget. Lumayan ya, udah gitu udah kucel kumel. Tidak seperti sekarang ini ya, udah mendingan. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi benar-benar sangat khawatir ya waktu itu bisa mengikuti kondisi sosial yang ada di kota atau tidak gitu kan. Karena kan takutnya kena seleksi alam gitu kan, kita tersingkir kan. Iya. Nah akhirnya ternyata setelah pindah ke Jakarta, ya memang tadinya sebenarnya agak kaget juga dan memang tidak betah juga tinggal di Jakarta. Itu ngekos. Nggak ada orang tua sih. Oh ya. Tapi emang benar-benar gimana sih kalau bisa udah lama di kampus udah kota terus udah aneh gitu, jadi agak nggak betah banget. Yang Intinya biasanya- harus adaptasi lagi gitu ya. ya. biasanya ada jadi panas-panasan lakan di kota kan Ya. luar biasa kan. Nah terus dulu menghilang kekhawatiran saya itu saya bertemu dengan teman-teman saya, teman kuliah seangkatan. Karena dulu kan ada grup WhatsApp kan, Ya. ya dulu Terus HP kan masih pada belum sebagus sekarang, jadi kadarnya kayak udah lama banget gitu. iya, mengapa ya, maaf ya. Jauh-jauh. Butuhnya aja ada berapa nih? 2020 berarti 7 kan, berarti udah. Nah, dikenalan, ya biasalah di grup bercanda-bercanda, akhirnya ada teman seangkatan saya yang tinggalnya dekat saya gitu. Jadi pertama kali ke WG, Intinya ada jujur teman aja, gitu ya. ya, saya bersama teman saya namanya Cici dan Marika, saya berangkat bareng ya. Cewek juga. Dua-duanya cewek ya. Waktu saya kan tinggal di Cililitan, mereka tinggal di Pinarati. Nah mau berangkat kuliah aja ke UNJ waktu itu kayaknya mau apa sih, ospek atau daftar dulu atau apa, saya lupa lah, udah lama ya. Saya nyamperin mereka ke halte Garuda, itu masih inget banget pagi-pagi jam Atau 5. udah. Iya, Terus? gitu. Ya udah akhirnya bareng, berangkat bareng kan, akhirnya di sana ketemu teman-temannya lain, ternyata oh tidak seburuk yang saya bayangkan. Intinya anak-anaknya enak-enak Karena aja. mungkin mereka mungkin ada banyak yang kayak salah apa terima aja gitu di PGS, tapi ada juga yang memang benar-benar niat mau ke PGSD. Jadi mereka juga punya pemikiran yang ya kita harus memberikan contoh yang baik, jadi teman-temannya pun yang Iya, sekelilingnya tuh baik-baik. baik-baik, sopan Emang betul sih. santun Emang gitu. Ya, emang betul PGSD. Ini betul ya, ini fakta ya. Bukan Ya, karena kita fakta. anak PGSD terus kita Ya. bagus-bagusin. Memang anak PGSD itu ya pakaiannya kan udah kelihatan. Ya. Terus memang Positif vibe-nya tuh ada lah. Iya, positif Ya. banget gitu ya. Gak ada yang namanya baik-baik, senioritas. soleh-soleh, soleha-soleha gitu ya. Ya.
Terus hampir semuanya berkerudung. mengayomi, cutting-cuttingnya itu benar-benar ngebantu mengayomi. Iya. Kalau angkatan saya sih merasakan seperti itu gitu Betul ya. apa betul? Apa enggak? Mas saya insya Allah mengayomi kok. Mungkin atasan-atasan dulu yang kita mungkin masih ada senioritas sedikit. Saya Cuma tidak kalau pernah untuk senioritas. di sini tuh udah nggak ada namanya senioritas gitu Tidak, loh. enggak, khusus di PGSD itu tidak ada senioritas. Terus nggak ada jarak antara yang kaya dan yang susah Iya, gitu. Nggak ada, betul. kita semua satu kelas, mau yang anak siapa kek, mau anak rektor kek, mau anak Sama. dekan, Sama. mau anak tukang sayur, mau anak tukang urut kayak gue, Betul. tetap aja Iya, nggak ada kotak-kotak gitu loh. iya betul. Paling kalau memang ada kelompok-kelompok tertentu ya itu biasa lah ya, maksudnya Iya. yang Wajar lah. satu anak-anak Bekasi biasanya ngumpul sama Ya Bekasi. namanya itu juga pasti ada yang Iya. nakal mah ada, ya cuman nggak Anak sampai nongkrong, ada nongkrong. separah yang Ya, gimana banget iya gitu ya sih, loh. kayak kayak habitat pasti ada Iya. komunitas-komunitasnya lah. Kalau lingkungannya sehat, mereka yang buruk pun jadi bisa ikutan sehat. Ikutan terbawa Jadi baik. jujur aja, ini cerita ya. Dulu waktu SMA kan udah perokok. Ya, Setelah masuk PGSD berhenti dong. ya sama temen juga ada Ya, kayak karena gitu. waktu itu ada kan dulu di BEM ya. Hmm. Terus jujur aja saya merokok, jangan ditiru ya. Ke tempat makan, tiba-tiba temen di BEM ngambil rokok saya, diambil, diinjek-injek, dimatiin depan saya. Ya, Nah setelah itu diri saya tersadar, oke, ini berarti emang udah teguran banget, Iya. jadi udah nggak usah dilanjutin lagi. Itu pas lagi ngapain? Dan lagi bener-bener lagi nongkrong ngobrol Oh, kayak gitu, nongkrong. diambil, diinjek-injek, beneran dimatiin itu di depan saya, di depan teman sama saya. kating. Enggak, teman saya. Oh, teman satu angkatan. Dan gitu lah, oke, ini berarti teguran memang, ya alhamdulillahnya berarti ketika kita memang ada sikap kita atau perilaku kita yang memang agak menyimpang, teman-teman di PGS itu benar-benar kayak membantu kita tuh untuk merangkul Jadi lebih baik. lebih baik lagi. Ya, toh kita kan Mereka calon tidak guru bisa gitu Iya, ya. betul. Emang kita kan bakal ngasih contoh gitu ke anak-anak gitu ya. Betul. Banyak pelajaran yang ya intinya rokok itu tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya. Banyak yang Tahu lah materi-materi ya. di sekolah gitu. Masa gurunya sendiri ngerokok gitu ya? ya. Tapi kayaknya banyak sih Pak guru rokok. Tapi banyak ngomong-ngomong sih. tadi katanya temen di BEM, berarti dulu Ikut Bang kegiatan. Indra ikut kegiatan BEM. BEM. Berapa periode? Dua. BEM apa aja? Coba dong jelasin BEM itu apa sih, Bang? BEM itu adalah BEM. Ya. Nggak Ya. ngerti ya. BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi BEM itu tuh kayak organisasi Ibaratnya OSIS OSIS-nya kalau di sekolah OSIS, lah. ya. Tapi ini lingkupnya kampus yang membantu mahasiswa-mahasiswa untuk berkegiatan di kampus lah. Ya. Selain BEM, Bang Yuda ini ketua musola loh. Ya, jadi di PGSD itu Berapa ada periode Bang? Musola Almaf ya? Apa tuh? Al-Fatah, Almaf Maaf. lagi. Saya Almaf di itu MAF. singkatan Musola Al-Fatah. Di MAF itu dari awal masuk PGSD Ya. sampai yang harusnya waktunya udah lulus masih belum lulus, ya kurang lebih ada 4 tahun saya di MAF. Wow. Buat jadi masuk berapa periode? Pengalamannya. Kalau masuk MAF itu 1 periode, Oh, bukan lain-lainnya ganti-ganti ya, pernah kaderisasi, pernah di KM. Kita semua pernah BEM ya, ikut BEM Iya, BEM. semuanya. Kalau kita berdua BEM waktu itu di bagian entrepreneur. Jadi BEM itu ada bagian-bagiannya lagi, divisi-divisinya lagi. Nah, kita sama entrepreneur. Banyak hal sih yang kita pelajarin dari organisasi. Jadi kalau kuliah jangan cuma di kelas doang gitu. Kuliah pulang. Ya ada istilah-istilah nama. Yang pertama kupu-kupu itu ya, kuliah pulang. Terus ada kuliah kerja. Terus kuda-kuda, kuliah dagang. Nah itu gue itu dari masih Emang baru banyak sih masuk. Pak yang Karena dagang kita ini. jiwa Ya, kita entrepreneur banget sih. Dagang terus tiap tiap hari. Tapi Terus tugas gak didagangin kan Pak? Iya. masing-masing lah Oh, ya. ya. Nggak tahu di belakang ya? Oh enggak, apa? Oh iya, aman. Makanya saya lama, suatu kebanggaan. Ya pokoknya kalaupun kalian ikut di organisasi BEM atau organisasi apapun, banyak ya, ada di PGSD itu ada BEM, ada LLMP itu ibaratnya kalau di pemerintahan legislatif. Atau kalau di sekolah MPK-nya. Ya, terus ada seni itu asik, anak musik, khusus PGSD, terus juga Terus masih banyak lagi ada ada BEM-nya. gue ngebentuk pencaksilat community Ya, PGSD, kemudian akhirnya berkembang jadi fakultas, tapi nggak tahu nih sekarang masih berjalan atau enggak. Ya. Kayaknya udah. Kayaknya Itu setelah suatu Up nilai lah ya, tambahan up. ya, Up, itu up. nilai tambahan kalau nanti kalian lulus di CV-nya itu dilihat organisasi yang pernah kalian ikut Ya. sangat berguna sekali.
Jadi yang emang dasarnya punya basic atlet terus kecebur dong. Emang niat masuk PGSD, jangan khawatir kalau bakat atlet kalian tuh bakal luntur. Iya. Karena di PGSD ataupun di UNJ itu banyak wadah yang bisa Betul. mengembangkan dan Di UNJ itu bakat. ada UKM ini kegiatan mahasiswa dari olahraga, seni, banyak banget deh. Iya. Kalau misalkan BEM-nya sendiri dari BEM tingkat prodi, fakultas, universitas, semuanya ada tingkat untuk semua kegiatan. Nah, saya juga ikut lembaga dakwah dari prodi di MAF, terus di fakultas ada Terbawi, sampai universitas ada LDK Salim UNJ. Nah, buat teman-teman Rohis silakan ikut lembaga dakwah. Kalau Rustika nih aktif di kegiatan seni ya? Iya, musik, jadi lebih ke musik gitu, paduan suara, ada bandnya juga kok buat yang cowok-cowok yang suka main musik tuh bisa kok kita join, dan masih aktif sampai sekarang, alhamdulillah. Terus PGSD itu uniknya kita kampusnya sendiri. Ya, Bisa ya. betul. Dan jangan kaget kalau Iya, pertama bisa. lihat kampus PGSD itu terlihat mewah sekali. Wow. Nanti kalau kita lagi main ke PGSD kita ceritain insya Allah ya kalau Ya nanti banyak kalian yang bakal gitu. lihat sendiri betapa mewahnya. Ya. UNJ itu Kampus ada berapa PGSD. kampus? Ada 4 empat ya? Nah, Empat atau 4. tiga? Oh, Kampus A di Rawamangun, B di Olahraga. Velodrome, di terus D di Halimun. D di Halimun, Psikologi. E-nya psikologi, C-nya mana? C-nya itu dulu sempat ada di daerah Sini, deket-deket, apa namanya, Life School, Arion. iya, Arion. tapi sudah ditutup gitu. Kayak diambil alih lagi ke Ya. pihak lain. Jadi, nah kita PGSD itu di kampus E, yaitu di Setiabudi. Jakarta Selatan. Betul. Nah, untuk awal-awal kita mata kuliah umum itu bolak-balik Ya, ke Rawamangun. ke Rawamangun. Jadi kita kuliah juga di sini di Rawamangun, kita juga kuliah. Terus fakultasnya juga kita di sini di Rawamangun. Jadi tetap banyak kegiatan di Rawamangun. beda ya. Udah banyak yang berbeda. Kalau zaman saya sih pure di kampus E semua. Oh, gitu. Iya, tidak ada yang di A. Ya, mungkin atau kuliah di A tuh kalau memang ada dosen yang berhalangan di kampus E meminta buat kuliah di kampusnya, baru kita ke kampus A. Oke. Nah, terus banyak juga sih kegiatan-kegiatan selain organisasi, kelas, terus banyak lomba-lomba, banyak kegiatan-kegiatan lain. Kalau kita mau berkembang, ikut kegiatan lomba-lomba dari lomba akademik, lomba keterampilan olahraga, seni, Banyak kok. banyak deh. Pokoknya yang suka tentang duta-duta, terus mawapres. Bukan duta Ceylon Seven ya. Dan Beda. Yudi ini termasuk salah satu mawapres Mawapres loh. PGSD, mewakili Ya, PGSD 2019 itu ya. Ya buat men-challenge diri sih ya, Ya. buat nantang diri. Ya biar semakin berkembang, ikut aja. Wajib Pokoknya diikuti kita tuh di kampus- jejaknya ya, harus jadi mawapres ya. Kita di kampus tuh kayak belajar kehidupan juga nggak sih, untuk bagaimana cara menghadapi orang, karena kan orang bukan anak aja ya, kita menghadapi dosen, bagaimana menghadapi teman, bagaimana gimana sih emosi-emosi kita mengaturnya, itu kita juga dipelajari di situ, belajar profesional juga, belajar segala macam gitu tentang untuk menuju kita masuk ke dunia kerja nantinya. Iya. Gitu ya. Terus banyak juga yang setelah lulus dari UNJ maksudnya gini, mungkin ada yang khawatir bakalan harus jadi guru doang gitu. Enggak, banyak teman-teman kita yang justru punya sekolah sendiri, dia bikin sekolah. Ya. Ada juga yang kerja di perusahaan-perusahaan, ya banyak. Ya. Karena apa? Karena punya skill yang tadi. Ya, tapi mungkin masih berkaitan dengan pendidikan ya. Mungkin pendidikannya mungkin di bidang kementerian ada juga yang di sana gitu. Tapi disarankan Betul, kalau memang ya. lulusan PGSD lebih Iya. baik Harus kalian tetap menjadi guru. ya Linear secara ya. linear ya. Karena itu adalah ya termasuk salah satu pekerjaan yang mulia. Iya betul. Sekarang juga temen gue tuh ada, dia belajar kerja di aplikasi kayak Ruang Guru gitu. Nah dia kerja di sana. Jadi PGSD tuh bisa banyak banget dibutuhkan, karena untuk kayak mengajar les seperti Ruang Guru kayak gitu-gitu tuh dibutuhkan. Biar bagaimanapun ini guru, Iya. sampai kapanpun nggak bakalan bisa digantikan dengan robot atau dengan cuma aplikasi online. Betul. Tetap harus ada Tetap gurunya, harus ada yang ngajar. harus ada sosoknya. Iya, harus ada yang menjelaskan seperti itu. Pokoknya guru nggak tergantikan. Jadi kalau mau masuk PGSD UNJ silakan, karena peluangnya besar, Iya. pahalanya besar. Ya, apalagi kalau misalkan Kalau misalnya gue nih jadi wanita gitu kan, suatu saat kan gue punya anak, nah itu tuh pelajaran-pelajaran gue Pasti dari kepake. kampus tuh pakai pasti. Kalian juga bapak-bapak pasti gitu kan sama. Betul. Apalagi kalau nanti udah punya berkeluarga, punya Iya. anak, otomatis kan kita punya ilmunya Iya buat pendidikan. betul.
semua orang pasti akan menjadi guru, paling nggak buat diri sendiri Ya. ya. Karena sebenarnya semua orang itu Bisa jadi semua orang sebenarnya guru. bisa mengajar, tapi belum tentu bisa mendidik. Ya, Nah di PGSD ini kita diajarkan mengajar dan juga mendidik. Ya, intinya semua orang tuh bisa jadi guru ya, apalagi orang tua bagi anak adalah guru pertamanya. Iya. Nah kita kan sebenarnya kalau guru PGS itu sebenarnya kayak guru penyambung di luar saja ya kan, karena kan orang tuanya tidak bisa menjadi guru di sekolah. Nggak selalu bisa, Cuma kan? bisa menjadi guru di rumah, makanya kita menyambung orang tua sebagai guru di sekolah. ya, betul banget. Nah itu kan kita udah jelasin nih ya kayak keseruan gitu ya selama kuliah di PGSD dan setelah kuliah. Nah setelah kuliah nih, coba cerita deh apa yang didapetin setelah kuliah dari UIJ. Tadi kan sebagian udah diceritain ya, kayak mungkin pengalaman-pengalamannya yang bikin beda gitu setelah lulus gimana gitu. Ngerasa nggak sih ada hal lebih atau kelebihan kita gitu setelah lulus dari PGSD UIJ, ada nggak? Iya. Kak, mungkin Bang Yuda kan? Bercanda ya. Iya tapi Bang Yuda tuh waktu kuliah dia harus baru tahu dia sekarang baru tahu Oke, gitu. setelah lulus ya kalau berarti udah makmur nih sekarang. Alhamdulillah. Setelah lulus dari UIJ PGSD, kalau ditanya kelebihannya pasti banyak ya, bagi di lingkungan sekolah untuk guru muda ya, terutama karena kan sudah banyak juga guru di sekolah yang memang usianya sudah sepuh dan masih bekerja itu, dan ada beberapa sekolah yang memang mempekerjakan yang sudah pensiun tapi diminta kerja lagi karena kan memang belum ganti. Yang itu benar-benar ya kelebihan bagi diri saya, menurut saya, karena Untuk ketika kita profesionalisme kerja pasti kayak wah anak lulusan UIJ gitu. Iya. Langsung kayak wah lulusan UIJ nih gitu. Nggak bohong pasti. ya pasti dipandang, apalagi PGSD ini termasuk jurusan PGSD yang memang nilainya bagus di Indonesia ya. Organisasi kita akan A. Iya. Universitas juga A. mantap, jadi jangan ragu ya buat PGSD. Terus untuk kita kan kuliah pendidikan guru di lingkungan sekitar kita pun Jadi kita kayak- terlihat merasa tuh Dihargai. Agak disegani disegani ya, juga saya. gitu. Jadi kayak oh ini ada Bapak Guru nih, Pak Ya. Guru coba ini Pak Guru nih, jadi sering jadi ya masyarakat jadi sering bertanya ke kita. Ya. Ya kita sebagai guru ya memang notabene ya tetap berbagi ke mereka meskipun anaknya itu bukan murid kita gitu, tapi ya namanya guru bisa di mana saja, bisa berbagi kapan Ya, saja. nggak cuma di sekolah doang, kita di lingkungan juga kita sebagai guru. Karena orang-orang tuh udah melihat kita sebagai guru, jadi kita mau nggak mau itu terpatri dalam diri kita. Jadi kita berperilaku baik, selalu menjadi role model gitu. Jadi itu berasa banget nggak sih? Berasa banget. Serius berasa ya. Oh ya, mungkin buat kalian yang mau jadi guru nih, benar-benar tanamkan dalam diri kalian tuh namanya rasa ikhlas ya. Karena yang pertama, kenapa buat jadi guru itu gajinya tidak sebesar pekerjaan-pekerjaan lain ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang elit, swasta elit atau yang sudah PNS, mungkin dilihat nominal gajinya wow gitu. Wow. Cuma buat Untuk awal-awal kita awal-awal baru kalau baru merintis, lulus baru terjun Kayak honorer dulu iya, gitu. itu gajinya ya terbilang ya cukup lah gajinya. Cukup. Ya cukup untuk kalian. iya cukup, tergantung pribadi masing-masing sih ya, Iya. cukupnya itu ya, karena kan itu yang mengatur diri masing-masing. Dan untuk kita mencari sekolah negeri itu memang agak sulit. Waktu itu aja Kalau waktu baru sekarang ya. lulus ya, hampir mengelilingi 20 SD negeri gitu kan. Itu benar-benar sulit banget gitu kan. Jadi kalian perbanyaklah relasi gitu. Saat kalian PKM, jadi nanti tuh, saat PGSD itu ada PKM. Nah kalian tuh kalau bisa mendekatkan diri dengan guru-gurunya gitu, mengambil hati lah ya. Dan harus pada saat PKM tuh harus benar-benar nampilin kita tuh Iya. yang baik gitu. Agar suatu saat nanti kita lulus tuh kita malah diminta untuk mengajar di sana. Jadi betul sekali. Ya kalau memang tidak ada target buat masuk sekolah negeri, ya mungkin kalian bisa masuk ke sekolah swasta. Ya, Ya. Bukan berarti sekolah swasta itu prestasinya kalah dengan negeri. Nggak Sekarang juga. swasta sekarang sudah banyak yang bagus kok, Betul. prestasinya mentereng gitu. Banyak swasta sekarang yang memang benar-benar berkembang. Nah kalian mungkin kalau memang kesulitan untuk masuk ke sekolah negeri, kalian bisa masuk ke sekolah swasta dan disitulah
kalian benar-benar belajar menimba ilmu, bagaimana Mengaplikasikan- menjadi seorang guru gitu ya, ya. mengaplikasikan yang udah kita Ya. pelajari di kampus. Terus kalau kamu nggak dapet sekolah, amit-amit nih kamu susah dapet sekolah, terus kamu punya kreativitas lebih, Ya, ya bikin aja sekolah minimal bimbel. Kayak gue nih bikin bimbel, awalnya cuma tempat belajar doang untuk ngaji gitu, terus buka bimbel, lama-lama ya bisa jadi tempat usaha, ya itu jadi tempat Kadang amal. iya ladang amal, bisa dijadikan tempat kita cari uang juga gitu. Kalau Ya. kita buka pendaftaran aja berapa, ya tinggal dikreasiin. Untuk tenaga pengajar banyak, teman-teman banyak, adik-adik kelas banyak, ada tingkat. Jadi jangan khawatir deh, yang penting soal sukses atau tidaknya ya kembali lagi ke diri kita masing-masing, betul nggak sih? ya. Karena ada banyak ya udah lulus, udah dapat titel, dapat gelar, nganggur banyak. Nggak cuma yang sarjana pendidikan doang, semua sarjana kan kayak gitu. Pasti banyak. Iya. Apalagi di masa pandemi ini gitu, banyak banget yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan Sekreatif kita aja. menurut saya guru itu ada pekerjaannya prospeknya panjang, tidak ada kontrak gitu ya ibaratnya. Ya memang ada kontrak, tapi kan itu selalu diperbarui tergantung kinerja kita kan. Ya. Dan nggak pusing kayak nyari kerjaan lagi di PT atau di perusahaan. Apabila emang kontraknya habis, benar-benar pusing buat cari pekerjaan baru lagi dan belum tentu dapatnya cepat gitu. Dan kita juga kalau jadi guru itu hanya bekerja kan pagi sampai sore, jadi Iya. kita masih punya ada waktu keluarga, waktu dengan keluarga. Iya. Lalu kan biasanya tuh akhir semester itu ada libur, Libur, 2 minggu. ya itu yang Kita pun ikutan libur ya, tapi Murid-murid tetap liburan juga kita kita ikut libur enaknya gitu. Kayak lebaran pasti kita bisa pulang kampung, bertemu keluarga di kampung gitu, karena kan masa liburan. Itu enaknya juga. Enaknya Kita itu jadi- salah satunya juga. Nah, atau waktu luangnya kita manfaatin buat buka usaha-usaha lain, Iya. usaha baru, bisnis. Karena di PGSD juga diajarkan kan Ya, tentang entrepreneur. entrepreneurship. Jadi kita, mantep banget deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, kalau mau ngembangin usaha-usaha, ya silakan. Iya. Nah, tipsnya deh buat masuk UNJ atau PGSD UNJ. Tipsnya gimana? Tips buat teman-teman nih. masuk Barangkali lewat kan gerbang udah ya. Kalau nggak lewat gerbang itu nggak bisa masuk. Ya. buat bisa kuliah gitu. Oh gitu. Buat bisa kuliah, mungkin sama ya, orang-orang pasti bilang ya intinya harus rajin belajar, konsisten juga gitu. Terus kalian juga harus cari peluangnya gitu. Kalian tuh mampunya di mana sih? Harus udah tahu passionnya dari sekarang tuh, kalian tuh bisanya apa sih? Ininya apa sih gitu. Jadi jangan sampai salah arah gitu. Itu sih palingan. Lanjut. Ya kalau mau masuk kuliah sih sebenarnya pertama buat kalian yang mungkin masih di bangku SMA ya kan, yang jelas kalian mau planning dulu nih gitu. Kedepannya tuh mau seperti apa, Iya. pengen jadi apa. Terus kalau emang sudah di planning pengen jadi apa, udah tahu arahnya mau kemana, dikuatkan niatnya ya. Itu udah paling utama, niat kita tuh mau apa gitu ya kan, buat berkuliah pengen ngejar apa gitu. Emang kita harus niat dulu, karena kalau kita tidak niat ya pasti akan ya berimpact kepada ya ke kegiatan kita berkuliah gitu, kayak angin-anginan, males-malesan. Kalau emang kita udah niat, kita udah udah teguh dengan apa yang kita capai, pasti niat ya kan, terus mencari usaha-usaha yang bisa dilakukan supaya kita mencapai planning kita tersebut. Yang pertama rajin belajar, udah pasti ya kan. Itu yang kedua, berdoa, minta restu orang tua. Nah, buat Betul. kalian yang SBMPTN, ada triknya nih. Mungkin ada yang beberapa yang belum tahu menganggap kalau SBMPTN itu soalnya harus dikerjain semua gitu ya. Memang harus dikerjakan semua, tapi kalian juga harus punya strategi ya. Strateginya adalah kalian kerjakan yang mudah-mudah dulu dan pastikan yang kalian kerja itu yang udah pasti benar gitu. Karena jangan Kalau sampai betul kalian nilainya plus 4, ya kalau salah nilainya ada minusnya. ya, jadi kalian benar-benar pastikan itu jawaban udah pasti betul, terus atur strategi gimana caranya biar poinnya tinggi. Kalian bisa kalkulasi sendiri lah, misalnya contoh dari 100 soal kira-kira berapa soal sih yang harus dicapai supaya memang nilai kita tetap tinggi gitu. Iya, Jangan asal-asalan nih. Percuma nih kalau misalnya kita isi semua tapi asal-asalan, ya Minus. sama aja bohong karena mengurangi nilai kita juga Iya. gitu. Isinya yang yakin betul aja. Kalau Iya. misalkan
Kalau kosong kan nilainya 0 ya. Iya, saya dulu nggak ngerjain semua, jujur aja. Saya cuma mengerjakan yang udah pasti saya yakin, ini betul nih gitu loh. Makanya waktu pas SBMPTN ini, saya ngeliat sebelah saya dikerjakan semua gitu. Saya kerjakan ya cuma beberapa doang, banyak yang kosong. Tapi menurut saya itu emang udah pasti betul gitu. Ya emang agak ragu-ragu juga sih sebenarnya. Apa ya sih bakal lulus atau enggak? Strategi Gitu, ya Bang. iya. Nah, intinya Ini perlu strategi. bener nggak nih strateginya? Ternyata pas pengumuman, alhamdulillah masuk. Ya intinya tuh perlu strategi dari awal, strategi belajar, strategi memilih jurusan, strategi mengerjakan soal, semuanya perlu strategi dan pengalaman. Banyak-banyak sharing cerita-cerita sama kakak-kakak atau cari-cari pengalaman orang lain. Banyak kayak cerita-cerita kayak gini kan, sharing-sharing kan banyak hal yang didapetin dari YouTube atau dari sebagainya. Itu intinya. Terus dari gue sih manjada wajada, karena kalau kita bersungguh-sungguh pasti bisa, ya kan? Terus yang kedua soal niat, innamal a'malu binniyat. Niat kita tuh dikuatin. Karena apa kenapa kita harus kuliah? Karena orang tua, karena ibadah, karena apa segala macam, untuk memperbaiki kehidupan kita. Niatin yang kuat. Terus yang bisa kalau udah dapat ya berusaha yang sungguh-sungguh, jangan sampai disia-siakan ya nggak sih? Karena banyak orang yang pengen kuliah gitu. Ketika kuliah kadang-kadang ada yang bosan, terus banyak juga yang kayak akhirnya DO, drop out atau keluar gitu aja gitu ya. Apalagi ya? Ya, itu aja lah ya. Iya. Tips dari kita hari ini, banyak hal sharing-sharing hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik yang sedang mencari kuliah. Untuk SBM, kalau SNM udah ya? SNM udah. SNM Pengumuman ya kemarin. Udah Pengumuman kemarin. kemarin. Pokoknya selamat buat yang sudah lolos SNMPTN. Jangan berkecil hati yang belum lolos, masih ada SBMPTN Tetap aja dan bonus PMAPAT SNM ya. itu. Masih ada 2 jalur lagi ya. Pokoknya tetap semangat. Pokoknya jangan minder lah. Pokoknya jangan kecil hati lah. Oh nggak lulus SNMPTN. Ya. Gitu. Karena masih ada 2 jalan yang bisa kalian tuju. Masih banyak jalan menuju Roma. Banyak. Iya. Banyak. Tapi kayaknya kalau ke Roma satu jalur deh, lewat pesawat ya, itu jalur doang yang satu. Ya gitu deh pokoknya ya. Ya, itulah. UNJ itu lagi banyak pembangunan, jadi kalau kamu masuk mari pasti banyak hal-hal yang lebih baik lagi. Nanti kita bakal, kalau kepo nanti komen di kolom komentar, kalau banyak responnya nanti Hasil kita. pokoknya boleh di kampus unggul lah ya. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.